Thank you, thank you. Oh, makasih banget Mbak Hana. Oke. Oke, annyeonghaseyo, Jonan Bambirago, Animeto Imnida, Konnichiwa, Watashi no Mae wa Bombi desu. Uh, Selamat sore teman-teman semuanya. Nah, kalau gini kan aku bisa ngeliat. Jadi, judulnya aku persimpel menjadi membuat karakter menjadi IP kreatif. Nah, jadi, next lanjut halaman berikut. Hmm, Kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Jadi, nama lengkap Bambang Gunawan Santoso, tapi karena waktu itu kerja di tempat interior desain Bambangnya ada tiga, jadi namaku berubah menjadi Bambi. Intinya sejak itu orang tahu namaku Bambi dibanding namaku Bambang Gunawan. Oke, terus aku lulusan S2 dari IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Kalau S1-nya di ISI Yogyakarta. Jurusannya dulu interior desain sama Fakultas Seni Rupa dan Desain FSRD. Dan sebelum sebelum apa ngambil master, saya juga belajar di IDS juga. Waktu itu jurusannya 3D animation sama visual effect. Sekarang jurusannya udah mulai berubah lagi, animasi dan game gitu ya. Lanjut lagi, terakhir aku ada pengalaman kerja di Studio Soft Entertainment. Itu kerjanya pas masuk COVID ya. Eh, Mungkin kalau kalian ada yang tahu, Soft itu adalah studio animasi yang mengerjakan pesanan dari luar negeri gitu loh. Jadi misalnya dari DreamWorks, dari Disney, dan dari Korea juga. Lalu eh, mungkin ada yang tahu Apple ya. Jadi saya sendiri pernah pernah dapat beasiswa selama 1 tahun di Apple Developer Academy itu di BSD yang kalau kalian masuk ke Apple Developer Academy akan mendapatkan iPhone versi baru sama MacBook Pro. Jadi benar-benar itu dikasihkan. Kalau waktu aku ikutan karena angkatan pertama, jadi setelah acaranya selesai, boleh dikembalikan, boleh dipakai. Karena aku nggak pakai Apple-nya, aku balikin. Ternyata sebulan kemudian disebutin boleh jadi hak milik. Jadi kalau kalian masuk ke Apple Developer Academy, dijamin langsung dapat dua, dua iPhone dan sama MacBook Pro yang gratis ya. Lanjut lagi, dari 2012 aku ngajar animasi di beberapa tempat, termasuk di IDS, di Hello Motion. Sebelumnya lagi pernah di Binus, tapi di Binus aku udah resign. Kemudian sejak 2012 juga jadi juri untuk LKS SMK. Mungkin di sini ada beberapa teman yang dari SMK. Boleh kasih kode kali ya? Atau ketik gitu. Satu-satu satu. Ada berapa orang yang dari SMK nih? Ya ada. Adakah atau enggak ada? Oke, enggak ada masalah. Intinya pada saat itu aku menjadi juri untuk kategori 2D animation di tingkat nasional. Jadi selain jadi juri juga bikin soal yang digunakan untuk seluruh Indonesia gitu ya. Lalu guys, ada yang tahu Festival Film Indonesia atau FFI? FFI itu udah ada sejak sejak lama sekali, tapi animasinya sendiri baru ada mulai tahun 2013 di mana saya sempat menjadi juri dan untuk pertama kalinya ada kategori film animasi pendek. Kalau sekarang kan udah ada animasi panjang versi layar lebar dan lain-lain ya. Lalu tadi kenapa pakai Annyeonghaseyo? Kebetulan tahun 2008 selama 6 bulan aku dapat beasiswa dari Korea namanya Culture Partnership Initiative yang aku sendiri magangnya di KOCA atau KOKA, Korea Creative Content Agency. Kalau di Indonesia kayak Backcraft atau Parekraf. Ekonomi kreatif, sorry, Ekraf sekarang ya. Oke, kita lanjut. Next. Intinya kan judulnya membuat karakter IP kreatif. Bagaimana intinya kalau Kalau cuman bikin karakter kan bentuknya lebih ke fisik sama gambar ya guys. Tapi gimana caranya kita bisa menyebut sebagai IP. Nah, IP itu sebenarnya lebih ke intellectual property yang sudah jadi semacam karakter atau maskot atau tadi intellectual property yang punya cerita, punya 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 roadmapnya dan lain-lain gitu ya. Jadi bukan bukan sekedar gambar dari yang sketsa awal, tapi kemudian dikasih formula yang tepat supaya kesannya mereka hidup. Next lagi. Nah ini kalau kalau pakai PP itu satu ya. Ini siapa? Ini Doraemon. Ini siapa?
eh, Naruto, kemudian ada SpongeBob, lalu ada Upin Ipin, ada Mickey Mouse, dan ada Minion. Nah, tentu saja kalau dari teman-teman semua pasti udah ngeh banget sih sama mereka ya. Kenapa karakter ini tidak pernah kita lupakan? Sebetulnya karena karakter kartun atau maskot ini punya apa ya? Punya satu hal yang membuat kita selalu ingat. Kira-kira punya apa? Yuk, next coba. Nah, sebetulnya ini kalau kalau diklik gambarnya atau warnanya atau bajunya, sehingga masing-masing itu bukan gitu. Ada tanda silang, tanda silang, baru dijawab yang elemen terpenting adalah si karakter ini punya personality. Nah, ini contoh yang sebelah kanan ini gambar karakter karakter unyu atau versi chibi dari Mas B gitu ya. Lalu jargon kata-katanya karakter tanpa kepribadian hanyalah selembar coretan mati. Jadi sebetulnya apa yang menghidupkan karakter itu adalah kepribadiannya atau jiwa yang didapatkan dari karakter walaupun awalnya karakternya cuma gambar ya guys. Lanjut lagi next. Nah sebetulnya perjalanan panjang untuk apa merubah karakter menjadi IP itu ada beberapa hal. Jadi kalau kita lihat, kita pasti punya ide dulu dong. Idenya apa sih? Bikin karakternya siapa, ceritanya gimana. Jadi ide dulu, lalu kita bikin karakter, lalu karakternya punya cerita, punya misalnya apa? Dia itu anaknya siapa, tujuannya apa, di dalam cerita itu dia apakah jadi penjahatnya, tokoh baiknya, atau dia punya teman-teman dan seterusnya. Kalau sudah memasuki cerita, lanjut lagi kita punya semacam fans. Nah, kalau udah punya semacam fans, kita bisa membuat karakter kita mempunyai brand. Brand itu C di kurung artinya copyright ya. Nah, kemudian baru katakanlah kita bisa menyebutnya sebagai IP. Next lagi. Nah, jadi sebetulnya kayak gini guys, kalau apa? Kalau kita punya karakter yang dijadikan IP, kita bisa mendaftarkan ke apa? Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia. Itu kita bisa mendapatkan namanya HKI atau HAKI, artinya hak kekayaan intelektual. Cuman kalau bahasa Indonesia malah kita kurang nggak, kalian lebih ngerti kalau dibilang copyright kan. Copyright adalah hak kekayaan intelektual atau HAKI. Jadi copyright itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya HAKI. Nah, yang sebelah kanan surat catatan ciptaan ini yang disebut dengan HAKI. Jadi kebetulan karakter yang saya buat yang namanya Mas B ini sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak tanggal 31 Juli 2017. Hampir ya, hampir ulang tahun. Jadi sejak tanggal 31 Juli 2017, Mas B ini sudah mempunyai hak kekayaan intelektual atau copyright. Nah sebenarnya copyright buat apa sih? Ya paling enggak kalau misalnya karakternya ngetop, kalian bisa apa? Bisa jual, bisa punya punya apa ya? Punya penghasilan nanti nanti IP ini bisa diwariskan gitu loh. Jadi kalau ngelihat di poin 7 jangka waktu perlindungan berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jadi kalau kalian nonton film apa? Filmnya yang dari Marvel, itu kan yang bikin namanya siapa guys? Nah, yang bikin Marvel itu sebetulnya sudah meninggal. Jadi sekarang semua film yang dikerjakan itu royaltinya jatuh kepada istri atau anak-anaknya. Nah, itu yang dinamakan salah satu gunanya kalau kita punya haki atau copyright gitu ya. Tapi sebenarnya bukan cuma itu sih. Kalau misalnya kalian bisa membuat karakter sendiri kemudian ngetop dan bisa dihakikan, kalian bisa bikin karakter ini sebagai apa ya sumber penghasilan kalian yang terbesar bisa jadi loh. Lanjut ya. Oke. Nah, gimana sih cara menghidupkan karakter? Kalau kita ngelihat ini ada karakter nih Mas. Jadi aku punya karakter namanya Mas B, ceweknya namanya Nimas. Nimas itu singkatan dari animasi sebetulnya. Nah, kalau kita ngelihat karakter yang di tengah, itu kan tampak depan lurus dia apa ya? Mukanya
lempeng aja gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat ke sebelah kanan, yang dia ada tampak 3/4 ke arah kanan, dia mulai ada senyum, tampak sampingnya juga ada senyuman. Nah, sebetulnya kalau udah ditambahin senyum, ditambahin ekspresi, ditambahin segala macam, karakter itu nggak sekedar gambar statis, tapi udah mulai punya emosi dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kalau kalau untuk teman-teman ini ingin banget apa mengembangkan atau menghidupkan karakter, caranya ini yang di sebelah kanan. Ini kursorku kelihatan nggak, guys? Halo, hai. Intinya, semoga kelihatan ya. Jadi aku bisa nunjukin di sebelah mana gitu ya. Oh iya, kalau kalian mau nanya, silahkan angkat tangan atau ini ya, Mbak Hana, supaya nggak usah nunggu terlalu panjang. Misalnya baru yang tadi pengen nanya apa gitu ya. Oke, aku lanjutkan lagi. Eh, Intinya untuk menghidupkan karakter yang polos, itu misalnya bisa ditambahkan sifat yang ceria sama optimis. Jadi penonton yang lihat juga ikut merasa bahagia. Atau malah ditambahkan sifat yang jahil atau cerdik. Jadi kita bisa ikut ketawa, bisa, wah ini tiba-tiba ada aksi yang tidak diduga gitu. Atau malah ditambah sifat yang pemalas atau kocak. Jadi akan membawa kedekatan emosional. Misalnya relatable sama kita sebagai penontonnya gitu ya. Misalnya ini apa karakternya nyebelin banget tapi kok dalam hati mirip gue banget ya. Nah, itu salah satu cara menghidupkan karakter. Next lagi, saya akan jelaskan ke, nah, di dalam mengembangkan satu karakter yang tadinya cuma gambar menjadi karakter IP atau intellectual property, itu ada 3 bagian. Yang pertama ini personality plus, yang kedua nanti ada golongan darah, dan yang ketiga ada yang disebut dengan sifat ekstrim. Jadi aku jelaskan satu-satu ya, ke personality dulu, golongan darah, dan sifat ekstrim. Yang personality itu disebut personality plus. Ini dari teori teori psikologi dasar bahwa di dunia ini ada 4 tipe emosi manusia gitu ya. Disebut dengan personality plus. Nah, emosinya tuh ada sanguin, ada melankolis, koleris, plekmatis. Nah, sebetulnya paling gampang kalau kalian pernah nonton SpongeBob dan teman-teman itu langsung kelihatan bahwa SpongeBob itu si sanguinnya, yang periang, penyemarak suasana. Sementara kebalikannya itu yang sifatnya koleris, penguasa dan intimidatif itu Mr. Krabs. Kalian tahu kan ya, Mr. Krabs tuh yang apa, yang tegas, galak dan seterusnya. Sementara kalau plekmatis itu kayak Patrick. Jadi dia itu yang nyantai aja gitu hidupnya ya. Dia cinta kedamaian, menghindari konflik, itu disebut dengan plekmatis. Nah, kenapa sifat-sifat ini penting ya? Karena sebetulnya dengan memberikan sifat atau personality kepada karakter yang kita bikin, penontonnya juga langsung oh ini tuh sifatnya lebih kekanak-kanakan, yang ini galak, yang ini pemimpin, yang ini apa penasehat, yang ini lebih diem, lebih yang ini lebih dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebetulnya dengan memberikan apa personality ini juga akan menjelaskan kepribadian masing-masing karakter yang kita kerjakan. Next, saya akan jelaskan satu persatu. Ini contohnya misalnya sanguin atau sanguinis. Bisa disebut sebagai si periang atau penyemarak. Jadi kalau nggak ada dia nggak rame gitu ya. Intinya di sini ada 2 contoh, SpongeBob di cerita SpongeBob SquarePants dan Mas B. Nah, aku jelaskan karakteristiknya kira-kira apa, kemudian yang di bawah kotak itu intinya gitu ya. Jadi yang namanya sanguin atau sanguinis itu biasanya sangat menarik perhatian sejak pandangan pertama. Jadi di dalam sekian banyak orang langsung ada, ini orangnya kayaknya oke nih, kayaknya bisa dijadiin bestie gitu ya. Lalu biasanya dia akan penuh energi positif yang menular. Jadi kalau orang diem semua tiba-tiba ada si sanguin datang, langsung semua orang langsung wah jadi rame, jadi apa? Jadi pertemuannya jadi hidup dan seterusnya gitu ya. Selalu menjadi pencair suasana. Jadi misalnya kita ngumpul semuanya diem aja, tiba-tiba si sanguin ini punya apa? Punya guyonan lah, punya tebak-tebakan atau apapun yang bisa membuat suasana yang tadinya kaku jadi lebih cair gitu ya. Dan dia juga cerdas membuat lelucon yang spontan gitu. Jadi intinya emosi untuk sanguin sanguin atau sanguinis ini adalah
selalu berfokus pada masa sekarang, masa kini. Dia ekspresif, jadi nggak nutup-nutupin ya. Beda sama orang introvert, dia sangat ekstrovert gitu ya. Tulus, memiliki hati yang polos seperti anak-anak. Jadi kalau dia mau bantu ya bantuin, nggak mikir, ih yang dibantuin kan musuh, ih yang dibantuin kan nyebelin lah. Jadi intinya sanguinis ini kalau akan membantu ya dia dengan tulus dia akan membantu dan seterusnya gitu. Next, sifat berikutnya, personality yang kedua, namanya koleris tadi ya, penguasa atau intimidatif. Jadi contohnya karakternya itu Mr. Crab, sementara yang sebelah kiri itu Hikaru. Hikaru itu nanti temennya Mas B, Prisa, dan Hikaru untuk tiga sahabat gitu ya. Nanti aku jelaskan sedikit-sedikit. Jadi kalau koleris lebih menjadi penguasa atau pemimpin dan intimidatif. Jadi dia akan lebih apa ya? Kita biasa ngerasa ini orang kayak apa? Nyuruh mulu atau cuman ya justru kehebatannya koleris di situ ya. Terlahir sebagai pemimpin yang dominan dan tegas. Pokoknya dia akan apa? Kalau ngomong ya ini gitu ya. Jadi selalu bersemangat dan meluruskan ketidakadilan. Jadi misalnya ada yang salah, dia pasti turun tangan langsung, oh ini kayaknya nggak bener nih, ini kayaknya apa, ada kesalahan dan seterusnya. Sehingga yang namanya koleris itu memang memang dilahirkan sebagai pemimpin. Terus dia juga percaya diri dan berani mengambil keputusan sulit. Nah ini kan nggak semua orang bisa mengambil keputusan ya, apalagi misalnya di tengah-tengah suasana yang apa yang udah dalam sekian detik harus memutuskan sesuatu, dia langsung bisa mencari keputusan yang sudah dipikirkan tapi langsung dijelaskan. Sementara biasanya buat kita umumnya itu ngambil keputusan apalagi di tengah-tengah suasana yang nggak enak juga itu sulit. Sementara buat koleris itu terbiasa membuat cari keputusan yang oke gitu ya. Nah, dia sendiri selalu mengeluarkan aura kepemimpinan yang berwibawa. Jadi memang yang namanya koleris itu kita belum ngomong bahwa dia koleris, kita udah nggak bahwa ini orang kayaknya apa kelihatan banget sebagai apa seorang pemimpin atau seorang yang maju di garda depan gitu ya. Jadi intinya emosi untuk koleris adalah orangnya pasti independen, mandiri, tidak mudah berkecil hati dan selalu fokus pada target atau tujuan akhir. Jadi dia nggak bakalan baru segini, aduh kok kayaknya susah ya baru segini, aduh udah. Jadi intinya kalau yang namanya koleris dia langsung tahu nggak ada masalah, harus dilewati beberapa hal yang susah karena tujuannya sudah jelas gitu loh. Oke, next lagi. Nah, kalau ini melankolis, sebetulnya bukan pemuram ya. Melankolis kan orangnya lebih lebih mikir. Jadi karena dia mikir, dia akan apa? Tidak tidak gerusa-gerusu. Orangnya agak-agak apa? Sabar, tenang gitu loh. Jadi serius gitu ya dan fokus. Contohnya di sini ada Squidward sama Elsa, Elsa dari film Frozen ya. Jadi melankolis adalah berpikir secara mendalam dan dia biasanya berfilsafat. Oh ini kan kenapa begini supaya gini gini gini. Memiliki jiwa seni yang kuat dan sensitif. Nggak semua orang bisa sensitif ya guys. Lalu berbakat tinggi, analitis dan sangat perfeksionis. Jadi dia tahu kalau kayak gini-gini biasanya akan begini-gini, tapi analisanya karena gini-gini-gini bakalan jadi begini. Jadi misalnya kita pengen apa? Pengen tahu atau diajak curhat, ini orang melankolis juga bagus gitu ya. Nah, rela berkorban demi keteraturan atau demi orang lain. Jadi kadang-kadang malah orang kan ada juga yang enak aja gue suruh berkorban, sementara gue sendiri dapat apa gitu ya. Nah, kalau melankolis justru dia bela-belain berkorban supaya teman-teman atau sekelilingnya itu jadi teratur dan jadi rapi gitu loh. Jadi kalau kita apa simpulkan emosinya melankolis itu serius, penuh pertimbangan, menghargai keindahan atau estetika, tapi juga dia tetap idealis dan peduli sama keteraturan tinggi. Jadi maksudnya apa ya? Dia nggak mudah merusak tatanan. Misalnya apa? Melanggar lampu lalu lintas, apa jam berapa dia belum belum datang. Jadi selalu on time dan seterusnya dan seterusnya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, kemudian kita masuk ke plekmatis. Dari kata-katanya dan dari contohnya, plekmatis itu cinta damai dan kalem. Contohnya Patrick sama BMX. Jadi kalian langsung ngeh ya guys.
bahwa dua karakter ini pasti yang nyantai apa cinta damai, pokoknya happy, tenang, pokoknya dia nggak bakalan apa kayak tadi intimidatif atau yang sering marah segala macam. Jadi Phlegmatis itu tenang, tidak meledak-ledak dan sangat membumi. Orangnya pasti santai, damai, menghindari konflik apapun. Bukan dia nggak bisa ngadepin konflik, cuma mendingan dia apa nggak ikutan ribut gitu loh. Orangnya dijamin tidak julid gitu ya. Lalu pendiam namun memiliki humor yang tajam dan cerdas, hidupnya stabil, sabar, dan sangat setia kawan. Jadi sebenarnya ada orang-orang tertentu yang dari apa? Dari penampilannya kita langsung oh ini orang plekmatis nih gitu loh. Ya. Jadi kesimpulan emosi plekmatis adalah yang penuh empati, bisa menyembunyikan emosi pribadi, seimbang hidupnya, tenang dan ramah terhadap sesama. Jadi sebenarnya ini kayak apa ya? Orang yang sudah bijaksana banget gitu dan tenang dan happy selalu gitu ya. Next, lanjut. Nah, sebetulnya begini guys, kita hampir nggak pernah ada orang yang sanguin 100%, plekmatis 100% dan seterusnya gitu loh. Biasanya kayak gini contohnya, misalnya ada orang yang sanguinnya 40%, plekmatisnya 30%, melankolisnya 20%, dan tetap ada koleris yang apa? Yang tadi yang lebih galak, lebih segala macam itu 10% misalnya. Nah, cuman biasanya ada satu yang lebih dominan. Contoh di sini kalau apa karakter Mas B ini kombinasinya adalah sanguinnya 60%. Jadi dia akan ramah dan ceria dan tenang. Tenangnya dari plekmatis karena dia ada 30% plekmatis serta memiliki daya kompetitif, 10% itu koleris. Hanya muncul pada saat dibutuhkan. Jadi sebenarnya dia juga bisa bisa tegas tapi dalam keadaan tertentu beda banget sama yang koleris lebih lebih dominan. Kalau koleris dominan dia apa selalu ngatur, selalu mimpin, selalu apa cari pemecahan masalah. Tapi kalau kolerisnya cuma 10%, jadi hanya saat tertentu kolerisnya akan muncul. Maksudnya gitu ya guys. Jadi kalau kalian apa sudah tahu ada sanguin, plekmatis, melankolis, koleris, paling gampang dari contohnya dari karakter-karakter yang ada di SpongeBob SquarePants. Lanjut lagi.